Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajalna katam qarabin khususan ila mu'allif hadzal kitab Sahih Nawawi ad-Dimashqi. Sunnakullah sunnah khususan la ba'ana wa mudina jatina sunnah syaihina khususan ila ma'adina al-asqa alam talam bi wasatin wa libai. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu istiftahid du'ai. Bab yang ketiga, bab tentang memulai doa. Bilhamdulillah dengan alhamdulillah. Wassalati lan salawat ala nabi. Bab tentang berdoa dengan memulai pada alhamdulillah dan salawat. Rawaina fi sunan Nabi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Fadlah Ibnu Ubaid radhiyallahu an qala. Sami'tu mendengar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ing seseorang yat'u yang donga fi sholati dalam salat man. Tetapi walam yumajjid tidak memuji sapa man Allah ing Allah. Walam yusolli dan tidak maca selawat ala Nabi yang atas kanjeng Nabi. Suatu ketika ada seorang berdoa. Jadi donga niku langsung. Ya Allah, nyuwun mobil tanpa ada pengantar. Kalau Anda moro-moro begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jodoh sing ganteng, sing sugih tanpa ada pengantar. Ada orang yang berdoa begitu. Walam yusolli, kemudian tidak maca selawat, tidak maca alhamdulillah. Faqala, kemudian dawuh sapa Nabi. Nabi yang kemudian komentar begini, ajilah hadza. Ajilah terlalu tergesa, apa hadza doa itu. Artinya orang tadi dungone terlalu tergesa karena dia tidak baca alhamdulillah dan maca selawat. Sumada'ahu, kemudian manggil sapa Nabi au ing man faqala lahu, kemudian orang tadi dipanggil oleh Nabi. Faqala, kemudian dawuh sapa Nabi lahu maring man au li ghairihi. Begitu juga kemudian Nabi ngajari yang lain. Nabi ngajari etika berdoa itu begini. Idza shalla, nalikane berdoa sapa hadukum, ketika sapa hadukum salah siji nira kabeh, kalau kita berdoa falyabda, mongko hendaknya memulai bi tahmidi rabbihi, kelawan memuji maring Allah. Sehingga kalau berdoa dimulai dari alhamdulillah, wasana'i lan memuji ilahi maring Allah. Setelah itu sumayusolli, kemudian maca selawat ala Nabi ngatasi kanjeng Nabi. Setelah alhamdulillah selawat sumayat'u, kemudian donga. Ba'du, setelah itu bimasya'a, sesuai dengan yang dia kehendaki. Biasanya donga maca Quran. Khatmil Quran itu kan dimulai dari sadaqallahu. Ning Quran tidak ada alhamdulillah dan selawat. Kita sendiri yang harus memulai. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah, atau dibalik selawat kemudian alhamdulillah baru kemudian sadaqallah. Itu cara berdoanya. Enggak langsung sadaqallahu, tapi ada alhamdulillah. Nabi mengajarkan itu. Jadi lain donga dimulai dengan alhamdulillah kemudian maca selawat. Rawaina fi kitab Tirmidzi an Umar bin Khattab radhiyallahu an qala inna du'a, ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, malah ini lebih jelas begini. Inna du'a sak temene donga, doa iku mauqufun, berhenti, baina sama wal ardi. Doa itu, kata hadis yang ini yang dari Umar, doa itu berhenti di antara langit dan bumi. Layas udu, tidak bisa naik minhu saking baina sama apa syai'un sesuatu. Doa kita itu akan terhenti di antara langit dan tidak akan sampai kepada Allah hatta tusolliya, sampai maca selawat sapa sira ala nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kalau
donga iku enggak diawali dengan selawat, doanya enggak akan sampai kepada Allah. Sehingga jangan lupa maca doa dan maca alhamdulillah. Kultu, kemudian dari banyak hadis tentang doa, maca selawat dan seterusnya tadi, kultu matur sapa ingsun Syekh Nawawi, ajma'a mufakat ijma sepala ulama'u ala istihbabi ibtida'id du'ai ing atase sunahnya memulai doa bilhamdulillah wasana'i lan memuji maring Allah. Karena itu para ulama sepakat bahwa sebelum berdoa hendaknya dimulai dari alhamdulillah. Summa salatu, kemudian maca salawat ala Rasulillah. Itu etikanya dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga kalau sebelum berdoa jangan lupa dimulai alhamdulillah dulu kemudian salawat. Wakadha, itu di awalinya. Begitu juga di akhirnya, akhir dari doa, wakadha dan begitu juga yuhtamu, diakhiri apa doa bima kelawan alhamdulillah dan salawat. Begitu juga akhirnya. Kemudian kan terakhir subhanallah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, terus kemudian alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya di akhir doa ditutup juga dengan salawat dan alhamdulillah. Awal doa alhamdulillah dan salawat, akhir doa juga alhamdulillah dan salawat. Jadi depan dan belakang itu dua, alhamdulillah dan salawat. Wal asaru utawi hadis fi hadzal babi dalam bab ini, doa dengan alhamdulillah dan salawat iku kasiratun ma'rufatun, banyak banget hadis yang terkait dengan ini. Oke, itu bab tentang doa yang harus dimulai dengan alhamdulillah dan salawat. Bahkan kalau dalam hadis yang nomor 353, doa kita itu tidak akan sampai kepada Allah kalau tanpa maca salawat. Bab yang keempat, babus salati, bab tentang maca salawat ala nabi ngatasi ambiyai, ngatasi para nabi. Wa alihi lan keluargane tabaan ngikuti sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang hukum membaca salawat kepada para nabi yang lain, juga kepada keluarga atau yang lain. Ajma'u, ijma' sapa ulama ala salati ing atase maca selawat ala nabika. Ingat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama sepakat berdasarkan hadis yang banyak tadi bahwa kalau kepada nabi itu maca selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allah atau ditambahi kemarin malah bukan hanya salawat toh, harus double antara salawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kalau enggak begitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Jadi salawat dan salam itu pada Nabi. Ala salawati ala nabii alaihi salatu wassalam. Oke. Nah, bagaimana dengan keluarganya? Wa kadzalika, dan begitu juga ajma'ah sepakat sapa ulama maning wong yuk tadu yang dihitung bi kelan nabi ala jawaziha ing atase bolehnya maca selawat wa istihbabiha ala sa'iril anbiya'i wal malaikati. Nah, kepada kanjeng Nabi, khusus kadang kanjeng Nabi Muhammad, kita maca selawat dan salam. Bagaimana untuk nabi-nabi yang lain? Kita juga disunahkan baca selawat dan salam karena mengikuti kanjeng Nabi, termasuk malaikat. Sallallahu ala Jibril misalnya boleh, ke malaikat boleh, ke para nabi. Jadi maca selawat itu kepada kanjeng Nabi, para nabi yang lain termasuk wal malaikati. Nah, bagaimana ini selain untuk kanjeng Nabi dan para nabi yang lain dan malaikat. Nah, sekarang kalau untuk selain nabi, misalnya untuk sahabat, boleh enggak dengan maca selawat? Wa amma ghairul anbiya, anapun untuk selain para nabi, fal jumhur, mengkotai jumhur ulama, artinya keseluruhan ulama, kebanyakan mayoritas, iku ala annahu la yusalla, tidak perlu maca selawat alaihim ing atase mereka ibtidaan. Fala yuqalu, karena itu untuk para sahabat tidak perlu Abu Bakar sallallahu alaihi, enggak. Tapi biasanya Abu Bakar hanya radhiyallahu an, tapi tidak sallallahu alaihi.
Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya khusus untuk nabi, malaikat, khususnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini la yusolli, tidak perlu maca selawat kepada para sahabat. Tidak perlu itu hukumnya apa? Tidak perlu aja kan perlu hukum. Fahtulifa, mongko kemudian diperbedakan pendapat fi hadzal man'i. Tadi kan la yusolla, tidak perlu maca selawat. Fakola mongko ngendika sapa ba'du ashabina, sebagian para sahabat, artinya sebagian para ulama mengatakan huwa haramun, malah haram hukumnya. Ini yang kaitannya yang keras banget. Fakola haram itu kan berarti dosa. Maksud saya wong ndongakno aja. Itu haram. Ada yang fakola aksarum, tapi yang sebagian besar mengatakan makruh. Nah, itu masih bisa ditoleransi lah. Makruh itu artinya kita masih bisa paham. Karohatu tanzih, yaitu dengan makruh yang tanzih. Wadhahaba, lan berpendapat sapa kasirun, sebagian yang lain juga ila annau khilaful aula, tidak pantas, tidak patut. Jadi kalau selain Nabi tidak patut untuk mengucap selawat karena memang tidak ada dasarnya. Tetapi tidak makruh, berarti hukumnya ada 3. Kurang patut, makruh, haram. Di antara 3 tadi, mana yang menurut Imam Nawawi lebih sahih? Wasahihu, utai pendapat yang lebih sahih, alladzi alaihi ngatasi sahaba aksaruna annahu, utawi hukum maca selawat ing ngatasi para sahabat iku makruhun. Makruh. Di antara 3 hukum tadi, kurang pantas, makruh, dan haram, menurut Imam Nawawi yang lebih sahih adalah makruh. Pendapat menyatakan membaca salawat kepada ini. Kenapa makruh? Li'annahu iku si'aru ahlil bid'ah. Itu adalah perilakune orang-orang bid'ah. Laqad nuhina, lan teman-teman dilarang sapa kita ala syi'arihim ing atase mendukung ahlil bid'ah. Wal makruhu utai makruh huwa iku mah barang waroda kang sampai eling atase apa nahyun maksudun, larangan yang dimaksud, artinya yang di atas tadi wal jumhuru ala annahu la yusalla alaihi, yang mengatakan bahwa kita tidak perlu baca sholawat kepada para sahabat, itu maksudnya adalah makruh. Kala ngendika sapa ashabuna wal mu'tamadu, utawi yang dipegangi, pendapat yang dipegangi bidzalika iku ana sholawata, sakjane maca sholawat iku sorot menjadi maksusotan khusus filisani salafi yang dalam tradisi ulama salaf iku bil ambiyai, kelawan para nabi salatullahi wassalamu alaihim. Menurut para ulama dari dulu sholawat itu hanya khusus untuk para nabi, khususnya kanjeng Nabi, sehingga tidak pantas kalau kemudian diberikan sholawat, istilahnya sholawat itu kepada selain nabi. Nah, selain nabi istilahnya beda, walaupun tujuannya padha ndongakne, tapi redaksinya beda. Sama dengan kama ana qaulana, kaya ucapan kita azza wa jalla. Azza wa jalla itu hanya khusus untuk Allah. Tidak perlu di kemudian kanjeng Nabi Muhammad azza wa jalla. Itu juga enggak patut toh. Atau para sahabat azza wa jalla. Artinya ada kalimat-kalimat itu yang pantas disampaikan kepada orang tertentu atau sesuatu tertentu. Kayak misalnya raja disebut Sri Baginda, itu kan raja. Kalau kemudian misalnya lurah, Sri Baginda lurah kan juga pantas. Misalnya begitu, atau kita. Karena ada kalimat-kalimat yang khusus untuk orang-orang tertentu. Azza wa jalla iku mahsusun. Lafaz azza wa jalla iku mahsusun khusus billahi ta'ala kelan Allah Ta'ala. Sehingga fakama la yuqalu, maka tidak patut Muhammadun azza wa jalla. Walaupun itu isinya sama, mendoakan, tabarukan, tetapi kan enggak pantas karena tidak pada level. Muhammadun azza wa jalla itu tidak pantas.
tidak patut Kanjeng Nabi, bukan Allah yang Maha Kuasa kemudian di azza wa jalla. Wa ingkana senajan ono iku azizan jalilan, walaupun maknanya podo toh, azza wa jalla itu kan yang mulia Kanjeng Nabi. Maknanya podo, tetapi kan redaksinya beda. Karena itu kita mengatakan itu. Begitu juga karena itulah maka tidak pantas kalau kemudian kita mengatakan layu kolu, karena itu tidak diucapkan Abu Bakar sallallahu alaihi, Ali sallallahu alaihi, enggak. Wa ingkana maknahu iku sahihan, walaupun maknanya sama, tapi redaksinya ada redaksi-redaksi yang khusus. Wa tafaku lan sepakat sapa ulama ala jawazi ja'li ghairil anbiya'i ing atase bolehnya menjadikan untuk selain Nabi tabaan krana ngikuti lahum fi sholati. Tetapi para sahabat tadi boleh dimasukkan sebagai setelah maca salat pada Nabi kemudian ke yang lain. Istilahnya kalau di sini begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Jadi cara mengucapkannya begitu. Tidak secara khusus kepada orang tertentu, tapi boleh kemudian diikutkan pada Nabi. Jadi yang mendapat salawat itu Kanjeng Nabi, kemudian yang lain disertakan, tapi tidak khusus pada mereka. Sehingga redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tibai. Nah, itu cara cara redaksi yang baik. Nah, ini kan kita perlu belajar redaksi bagaimana kalau kita WA kepada orang-orang yang kita hormati. Kok tiba-tiba salam, mohon minta tanda tangan, kapan bisa ditemui? Ini apa? Mahasiswa ke dosennya. Tanpa mengenalkan. Kadang kalau Ustadz sering dapat itu, tanya, ini sapa? Kula Ustadz bimbingan jenengan. Dikira kita kenal dan menyimpan nomor HP-nya. Wis gak pernah kontak, orang juga tanda tangan tanpa mengenalkan diri. Mestinya itu etikanya. Nah, di sini kita juga diajarkan etika bagaimana redaksi-redaksi yang khas, yang benar dan etis. Nah, jadi untuk para sahabat tidak ada sholawat, tetapi boleh diikutkan secara umum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin. Keluarganya Nabi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tibai lan pengikutnya. Oke. Wa amma salamu, itu tadi salawat. Bagaimana kalau salam? Mengucapkan salam, faqala mongko dawuh sapa As-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini min ahsabina wa utawi salam fi makna salati ing dalam makna salawat fala yustakmalu mongko tidak boleh dipakai fil ghaibi untuk orang yang ghaib. Kalau orang sudah wafat berarti tidak boleh salawat, karena salam itu sama dengan salawat. Sehingga salam Allahumma sholli wa sallim, salam itu pun yang bermakna salawat itu tidak boleh diberikan kepada satu orang selain Nabi. Kemudian kedua, diberikan kepada orang yang tidak hadir. Kalau hadir, assalamualaikum. Itu boleh. Tapi untuk yang tidak hadir, tidak ada orang yang sudah wafat, tidak. Wala yufradu, lan tidak bisa dikhususkan secara personal bi iklan salam sapa ghairul anbiya. Selain Nabi juga enggak boleh pakai salam, enggak perlu pakai salam. Misalnya fala yuqalu, karena itu tidak perlu kita ucapkan aliyun alaihi salam. Kayak Abu Bakar, kalau kita bilali, apa namanya? Bilal tarawih ya, nyebut para khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, enggak perlu alaihi salam. Tetapi radhiyallahu an. Nah, itu boleh, tapi tidak alaihi salam. Karena alaihi salam itu maknanya sama dengan salawat. Nah, salawat hanya dikhususkan untuk Kanjeng Nabi dan para nabi. Wa sawaun fi hadzal ahya'u fi hadza, yang dalam ini sapa ahya'u, orang yang mati, orang yang hidup,
wal amwatu lan orang yang mati, baik dia sudah meninggal atau masih hidup, selain Nabi tidak perlu salam. Wa amal hadiru, anapun orang yang hadir, orang yang ada orangnya, fayuhotabu, mongko diucapkan bihi fayuqalu assalamu alaika. Kalau kita ketemu boleh dengan assalamu alaika atau assalamu alaikum, atau assalamu alaika wa alaikum ya boleh. Nah, kalau ada, tapi kalau orangnya enggak ada, enggak. Jadi doa salam tadi tidak personal kepada orang-orang person-person, karena itu termasuk doa yang khas untuk para nabi dan malaikat. Kita lanjutkan. Babu fi istihbabit tardo. Bab tentang sunai mendoakan keridoan wa tarahum. Radhiyallahu an, Allah yarham. Biasanya itu kalau kita nyebut orang alim, Allah yarham. Semoga Allah mengasihi. Itu boleh baca Allah yarham atau radhiyallahu an gitu. Ala sahabati yang atase para sahabat, wa tabi'in, waman ba'dahum, dan orang-orang setelah itu. Nah, selain Nabi, redaksinya adalah dengan radhiyallahu an atau rahimallah atau Allah yarham. Itu boleh. Misalnya kita nyebut yai tertentu yang kita sangat menghormati beliau, Allah yarham Mbah Mun misalnya, itu boleh. Artinya untuk selain para nabi, redaksinya adalah boleh dengan, malah kalau di sini tidak hanya boleh, tapi fi istihbabi, disunahkan untuk saling mendoakan. Yustahabu, disunahkan apa at-taradi, mendoakan mendapatkan keridoan wa tarahum, lan mendoakan untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah ala sahabati, yang atase para sahabat wa tabi'in lan tabi'in, waman ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka, minal ulama'i, bayane saking para ulama, wal ubadi lan ahli ibadah, wasairil ahyari, lan orang-orang yang baik. Ketemu para orang yang baik, misalnya kita ketemu teringat dosen kita yang wafat, karena beliau baik banget, orang yang termasuk orang yang dihormati, Allah yarham, boleh. Kita disunahkan itu bahkan. Fayuqalu, mongko diucapkan radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an, Ali, Utsman radhiyallahu an. Au rahimahullahu, atau kita boleh juga kalau enggak radhiyallahu an ya rahimallah. Semoga Allah ngasih sayang. Biasanya di dalam banyak buku itu nyebut sahabat kemudian radhiyallahu an, semoga Allah mengasihi, atau Allah yarham, semoga Allah mengasihi. Wa nahu dzalika, atau kalimat-kalimat yang lain silakan. Wa amma maqalau ba'dul ulama'i, anapun utai pendapatnya sahabat, inna qauluhu, saat temene ucapan radhiyallahu anhu iku mahsusun, khusus bisahabati. Kalau sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa radhiyallahu an itu khusus para sahabat. Kalau selain sahabat itu rahimallah ta'ala. Ada orang yang membedakan itu. Jadi sebagian ulama ada yang membedakan, jadi dikhususkan lagi. Kalau azza wa jalla itu Allah Ta'ala. Selawat dan salam khusus kanjeng Nabi dan para nabi, termasuk malaikat. Kalau radhiyallahu an itu khusus para sahabat. Kalau selain sahabat itu rahimallah ta'ala. Ada yang membedakan itu. Tetapi kalau menurut Mbah Nawawi, fayuqalu wairuhum rahimallahu ta'ala iku falaisa kama qala. Itu tidak berdasar. Artinya kalau menurut Imam Nawawi, pokoknya kalau azza wa jalla tadi jelas, azza wa jalla itu untuk Allah. Sholawat untuk kanjeng Nabi dan para nabi yang lain. Nah, selain nabi boleh kita menggunakan radhiyallahu an atau Allah yarham atau rahimallahu ta'ala. Itu boleh. Wala yuwafaku, dan tidak disepakati apa alaihi. Bal as-sahih, bal utai yang sahih, alladzi alai jumhur iku istihbabuhu, sunnah keduanya. Jadi boleh radhiyallahu an atau
rahimahullah taala. Wa dalailuhu utai dalile iku aksaru akeh banget. Min antuh soro entok diringkes. Artinya dalil tentang sunnahnya dengan mendoakan radhiyallahu an, Allah yarham dan seterusnya itu sangat banyak. Fa in kana mongko lamun ana sapa al-madzkuru seorang yang disebut iku sahabian ibna sahabi boleh disebut dengan ibnu sahabi. Kayak contohnya gini, qala ibnu Umar boleh diringkas namanya Abdullah ibnu Umar, maka boleh dipanggil dengan ibnu Umar aja, anak Umar itu cukup. Kalau misalnya Anda anaknya Pak Durrahman, namanya Sodik, putranya Pak Durrahman, maka boleh dengan dipanggil hanya putranya Pak Durrahman saja. Sodiknya hilang. Itu boleh untuk sahabat karena udah masyhur. Sehingga di sini dikatakan qala ibnu Umar, wa kadza ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Qala ibnu Zubair, namanya Abdullah bin Zubair. Qala ibnu Ja'far. Ibnu Ja'far itu siapa namanya? Kita malah gak ngerti akhirnya. Usamah bin Zaid wa nahwihim dan seterusnya. Boleh dipanggil bapaknya saja. Kita ning Jawa malah dibalik ya. Lae punya anak, bapaknya hilang, yang ada anaknya. Pak Ahmad, gitu kan? Kadang sing namanya hilang jadi nama anaknya. Nah, itu lae Jawa. Lah ning Arab dibalik. Nama anaknya hilang, yang ada adalah bapaknya. Nah, di Jawa atau di Madura juga gitu toh. Nama bapak hilang menjadi misalnya anaknya namanya Ahmad menjadi Kak Ahmad, yang dipanggil bapak anaknya. Tapi itu boleh, artinya manggil begitu itu boleh berarti. Faslun fima yuqalu. Nah, sekarang fima in dalam barang yuqalu yang diucapkan inda dzikri Sayyidina Luqman, ketika mendengar istilah Luqman, nama Luqman wa Sayyidah Maryam. Ini untuk bagaimana kalau kita mendengar orang yang disebut di dalam Al-Qur'an tetapi dia tidak termasuk nabi. Nah, kayak Luqman itu kan para ulama sepakat Luqman itu bukan nabi. Walaupun sebagian kecil ulama ada yang mengatakan Luqman itu nabi. Termasuk Maryam, Maryamnya itu kan dua. Ada Maryamnya siapa namanya, ibunya Isa, satunya lagi Maryam putrane siapa? Kan Maryam itu dua yang disebut dalam Al-Qur'an. Ada Maryam putra ibunya Nabi Isa, ada lagi Maryam yang siapa Bapak jenenge? Imron. Putrane Imron yang pernah kemudian dia kayak loteng. Kan ada dua yang diceritakan. Nah, bagaimana kalau kita ketemu nama Maryam, Luqman, atau orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran tapi tidak termasuk Nabi? Boleh nggak kita selawat? Idza dzukira, nalikane disebutkan sapa Luqman, nama Luqman yang ada dalam Al-Quran, bukan Luqman yang tetangga kita. Wa Maryam lan Maryam, hal yusalla. Nah, sekarang apakah kita perlu maca selawat? Maryam sallallahu alaihi wasallam misalnya, atau Luqman sallallahu alaihi wasallam. Alaihima kalam ya, boleh enggak maca selawat? Am turadda, atau kita hanya radhiyallahu an. Kasahabati kayak sahabat. Wal auliya ilan para aulia. Am yaqulu, atau kita maca tidak selawat tapi maca salam. Alaihissalam gitu kan. Musa alaihissalam, Luqman alaihissalam, alaihissalam, hal jawabu. Kalau kita ketemu nama-nama dalam Al-Quran yang itu tidak termasuk Nabi, tapi disebut dalam Al-Quran, anal jamahiro, saat temennya jumhur ulama, minal ulama isaking ulama, ala annahuma,
sedune keduanya, contohnya Luqman dan Maryam tadi, iku laisa, tidak termasuk an-nabiyyin. Keduanya tidak termasuk nabi. Wakot syadda lan jarang banget sopoman wong kola nabiyani. Ada sih orang beberapa ulama yang menganggap Luqman itu nabi, tapi jumhur ulama mengatakan Luqman tidak termasuk nabi walaupun disebut dalam Al-Qur'an. Kan kita juga tahu tidak semua yang disebut Al-Qur'an itu nabi toh. Ada nabi Fir'aun disebut bolak-balik tapi dia bukan nabi. Sehingga kan tidak semua nama dalam Al-Qur'an bisa kita jadikan nama kita. Sehingga anak kita nggak perlu dikasih nama Fir'aun. Walaupun itu ada dalam Al-Qur'an. Kan begitu. Iblis itu juga ada dalam Al-Qur'an. Tidak semua yang ada dalam Al-Qur'an bisa dijadikan nama. Karena ada contoh yang baik dan tidak baik. Wal itafata lan tidak memperhatikan ilahi maring man kola wala ta'rija lan juga tidak ada perhatian. Artinya ada orang yang mengatakan itu tetapi itu jarang banget. Yang paling masyhur, yang jumhur, misalnya Luqman dan Maryam tidak termasuk nabi. Karena itu waqat audoh tu. Lan teman-teman menjelaskan sapa ingsun dalika ing persoalan ini fi kitab Tadhibil Asma'i wal Lughat. Ada kitab Tadhibil Asma' wal Lughat terkait dengan persoalan nama-nama termasuk nabi atau tidak. Fa idza urifa dzalika. Fakat qala mongko teman-teman ngendika sapa badul ulama'i kalaman ing ucapan yufhamu minhu annahu iku yaqulu qala Luqman au Maryam sallallahu ala anbiya'i wa alaihima wassalam. Waqala lan ngucap yang lain li annahuma yartifai. Ada sebagian ulama mengatakan ketika ngucap Luqman dan Maryam boleh kita maca selawat. Karena alasannya dia keduanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Artinya Allah menghargai, mengapresiasi dia sehingga diceritakan dalam Al-Qur'an. Karena itulah kita mengikuti itu sehingga boleh sebagian ulama. Di annahuma yartafi'ani diangkat an haliman yuqalu radhiyallahu an. Tetapi ada sebagian ulama yang lain cukuplah dengan ucapan radhiyallahu an, bukan sampai selawat. Lima fil Qur'anil aziz lima yarfa'uma. Karena kedua orang tadi disebutkan namanya dalam Al-Qur'an, artinya diangkat derajatnya oleh Allah sehingga diceritakan dalam Al-Qur'an. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan boleh dengan sholawat sallallahu ala nabi wa alihi wassalam dengan digandeng dengan nabi yang lain. Tapi yang sahabat para ulama yang lain mengatakan karena dia bukan nabi maka cukuplah dengan radhiyallahu an. Wa anal arjah waladzi arahu anna hadza utai tadi dengan sholawat ikulah baksa tidak apa-apa. Boleh kita nyebut Maryam dengan sallallahu alaihi wasallam. Tetapi anal arjaha pendapat yang lebih kuat iku ayu qolai yang diucapkan radhiyallahu anhu. Luqman radhiyallahu an, Maryam radhiyallahu anha. Tidak selawat. Itu pendapat yang paling kuat. Inna hadza iku martab. Karena alasannya adalah karena keduanya iku martabatu ghairil anbiya, tingkatannya tidak sama dengan nabi. Walam yasbut lan tidak ada ketentuan apa kaunuhuma iku nabiyyin. Tidak ada dasar yang menyebutkan bahwa mereka nabi walaupun namanya ada dalam Al-Qur'an. Faqat naqala lan teman-teman wis menukil sapa Imam Haramain ijma' ulama'i ijma'i ulama ala anna Maryam sak temene Maryam iku laisat ora ana sapa Maryam iku nabiyatan, seorang nabi. Kalau di sini disebutkan para ulama sepakat mereka bukan nabi. Karena itu mereka didoakan dengan radhiyallahu an. Tapi andaikan kita kemudian ditingkatkan menjadi lauqala lamuno kita ngucap alaihissalam dengan ucapan Maryam alaihissalam, Luqman alaihissalam, tidak selawat ya, tapi salam, maka fadhahiru taidhahiri ku annahu la ba'sa boleh.
Andaikan kemudian ahli salam juga boleh, tetapi pendapat yang paling ashah adalah radhiyallahu an aja. Itu sebutan-sebutan yang diajarkan pada kita tentang kalau kita mendengar atau menggunakan kalimat-kalimat tertentu sebagai doa kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Kanjeng Nabi dan para nabi termasuk malaikat boleh salawat dan salam. Untuk selain nabi sebutannya adalah radhiyallahu an atau Allah yarham. Baik, ada pertanyaan? Apakah beda Imron, Maryam, putrane Imron dengan Maryam ibunya Isa? Beda. Itu dua orang yang berbeda. Di Al-Quran kan ada yang Maryam ibunya Isa itu Maryam sendiri. Kemudian ada lagi Maryam yang putra Imron yang kemudian nanti melahirkan siapa setelah itu? Kan ada kalau dalam Al-Quran yang kemudian punya karomah ketika dia di atas loteng, kemudian bapaknya datang, di situ ada makanan. Kemudian dari mana makanan ini? Min fadli Rabbi. Itu dari karunia Allah. Itu kan, itu dua orang yang berbeda. Nanti dicek lagi dalam Al-Quran. Itu dua hal yang berbeda. Itu tidak sama loh. Jadi kita selama ini menganggap Maryam itu cuma satu, ibu Isa tok. Padahal enggak. Maryam itu ada dua. Yang satu adalah ibunya Isa, yang kemudian pas dia hamil, dia dikatakan bapakmu baik, istrimu baik kok kamu menjadi hamil di luar nikah. Yang satunya Maryam, putranya Imron, yang satunya lagi. Ada dua orang yang itu berbeda. Itu nanti silakan bisa dicek lagi di dalam Al-Quran. Oke. Al-Fatihah. Rabbi fa'anfa'na Ladi fa'una Rabbi fa'akina Wa fa'ki ahlana Rabbi Latin Lada bini Rabbana fa'na bima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.